Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan hidayah dan agama yang benar, dan cukuplah Allah sebagai saksi bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini 8 September 2022 atau bertepatan dengan 12 Safar 1444 Hijriah, kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita pada malam hari ini, dan juga kita dipertemukan kembali dengan Ustadz Muhammad Rajali Fikri. Dan pada malam hari ini kajian kita dengan tema hendak kemana cita-citamu engkau tambatkan. Tayyib ikhwan wal ihwati, insya Allah seperti biasa di akhir sesi kita dipersilakan untuk peserta menyampaikan pertanyaan yang tentunya pertanyaannya yang sesuai dengan tema pada malam hari ini melalui Zoom chat. Tayyib, langsung saja kami persilakan Ustadz Muhammad Rajil Fikri untuk menyampaikan kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena kasih sayangnya tiada henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang tidak habis-habisnya. Kita bersama dalam kajian pada malam hari ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agamanya, memahaminya agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan cara yang benar. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Ikhwati wa akhwati fillah. Pada malam hari ini kita akan bahas tema tentang hendak kemana cita-citamu engkau tambatkan. Ya. Karena kita memang sejak kecil, ya kalau kita ingat-ingat dulu, ini khusus untuk orang-orang yang pernah kecil ya. Kalau kita waktu kecil dulu, kita sering ditanya atau dilatih ya untuk menggantungkan cita-cita kita ya. Banyak orang-orang ya selain keluarga kita ya, orang tua atau om tante ya, atau para tamu yang datang ke rumah ya, bertanya kepada kita, kalau besar nanti mau jadi apa sayang? Jadi karena pertanyaan ini ya diasumsikan oleh banyak orang bahwa pertanyaan dan jawaban yang terkait dengan cita-cita itu adalah penting. Sebagian menganggap cita-cita dari kecil itu adalah sesuatu yang akan membawa kepada tujuan. Ya. Tujuan bagi seorang anak sehingga dia akan termotivasi, ya, terinspirasi, dan
terus membantu anak menjadi tumbuh menjadi seorang yang memiliki tujuan hidup, ya. Bahkan di dalam ilmu pengembangan diri, ya, juga diajarkan tentang istilah afirmasi, ya. Ya, afirmasi itu adalah eh, semacam penegasan, ya, atau peneguhan dari kata-kata positif terhadap sebuah impian seseorang. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita sering dikejar dengan untuk menetapkan sebuah ekspektasi, ya. Kita tahu pada ekspektasi itu adalah keyakinan yang diharapkan menjadi sebuah kenyataan di masa yang akan datang. Oleh karenanya sering orang di pergantian tahun, ya, menetapkan ekspektasi masing-masing, ya. Tahun berikutnya apa ekspektasinya dan seterusnya. Ikhwani wa akhwati fillah, ya, rahimakumullah. Dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sering, ya, memberikan pelajaran dan pembekalan, ya, kepada para sahabat, ya. Tidak terkecuali kepada para sahabat kecil, ya, yang notabene mereka adalah masih bocah, ya, atau masih belia. Yang tentunya nasihat dan pelajaran ini membentuk cita-cita seseorang, ya. Jadi yang ditanamkan kepada mereka, ya, berupa nasihat dan pembekalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada bocah-bocah itu. Tapi yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW ke jiwa bocah-bocah itu adalah sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang eh, agung, ya, cita-cita yang besar yang agung, yang tentunya kalau dibandingkan dengan apa yang ditanamkan oleh para orang tua dan kebanyakan orang kepada anak-anak kecil, maka ini sungguh sesuatu yang memiliki perbedaan yang sangat mencolok, ya. Seperti perkataan Nabi SAW kepada Ibnu Umar, ya, tatkala Ibnu Umar masih seorang bocah, ya. Dalam riwayat disebutkan sekitar usia 11 atau 12 tahun, ya. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar, eh, Nabi mengatakan, kun fit dunia ka'annaka gharib, ya, au abiru sabil, ya. Jadi sambil memegang pundaknya Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan, hai bocah, ya, jadilah engkau hidup di dunia itu seolah-olah engkau adalah orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, di mana para ulama menjelaskan terkait ini. Rasulullah sedang mengajarkan kepada seorang bocah yang bernama Abdullah bin Umar, atau sering disebut Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah menanamkan sebuah pembekalan yang tentunya ini akhirnya membekas di jiwanya Ibnu Umar, yang menjadi cita-citanya sampai di akhir hayatnya, di mana Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Umar agar ia hidup di dunia berlaku seperti orang asing, ya. Orang asing gimana? Ya, orang asing kalau dia tinggal di satu kota karena sebuah keperluan, apakah dia sedang studi atau sedang bekerja, ya, atau sedang singgah, maka seorang yang asing di kota orang lain tentunya dia tidak memiliki cita-cita yang banyak, ya, kecuali hanya menuntaskan urusannya, ya, yang sebentar, ya. Bagaimana kalau ditemukan ada orang asing yang dia hanya tinggal sebentar di sebuah eh, negeri orang lain atau kota orang lain, di situ dia menghabiskan waktu misalnya membangun
rumah-rumah mewahnya ya, istananya atau membeli berbagai macam kendaraan, tentu orang mengatakan dia tidak waras. Karena bagaimana mungkin orang asing dia akan membeli banyak hal di satu kota dan tidak berapa lama dia tinggalkan begitu saja kota itu dan dia pulang kampung. Maka nyaris tidak pernah kita temukan ada orang yang sebagai pendatang, orang asing, dia tidak ingin tinggal di situ, tetapi dia berlaku seperti seolah-olah dia hidup dan mati di situ. Begitu juga perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu an, yang waktu itu juga masih bocah. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, ini wa'allimuka kalimat. Wahai bocah, kata Nabi, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu ya beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ya. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Niscaya Allah akan menjagamu pula. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Ya. Jagalah batasan-batasan Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya Allah akan selalu bersamamu, ya, menjagamu, ya, menjaga kesucian dirimu. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau butuh, mau minta sesuatu, maka mintalah itu kepada Allah. Ini mengajarkan kepada ketauhidan supaya segala sesuatu mintanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu ingin minta tolonglah kepada Allah. Ya. Minta tolongnya kepada Allah. Wa'lam annal ummata awijtama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uk ala ya lam yanta'uk illa bisyai'in qad katabahullahu laka ya. Ketahuilah jika seandainya manusia di muka bumi ini berkumpul dan mereka menyepakati untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Demikian juga seandainya mereka berkumpul kemudian mereka bersepakat untuk mencelakakanmu, maka niscaya keinginan mereka untuk mencelakakanmu itu tidak akan bisa mereka lakukan kecuali apa yang telah Allah tetapkan jika ada takdir ya musibah yang akan menimpamu. Nah, ikhwati fillah, lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, ya, arahan dan pembentukan pola pikir serta cita-cita yang tentunya ini sangat jauh berbeda dengan apa yang biasa beredar di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, di mana pembentukan pola pikir yang beredar di sekitar kaum muslimin ya itu hanyalah seputar pada capaian jangka pendek, ya, capaian jangka pendek dan spekulatif. Ya. Kita katakan jangka pendek maksudnya apa? Ya. Karena manusia memang hidup hanya numpang lewat di dunia. Ya. Menunjukkan bahwa manusia hidup itu pendek. Ya. Dan dikatakan spekulatif karena kematian itu sering datang ya di luar dugaan manusia. Ya. Kita sering mendengar ada orang yang baru menyelesaikan studinya, ya, kira-kira dia sudah diterima untuk bekerja, ya, ternyata dia meninggal. Ya. Ada orang yang sedang berada di puncak-puncak karirnya, ya, sedang melesat atau sedang berkelimpahan, ya, tiba-tiba kematian menjemputnya. Itulah disebut kenapa kematian ini sebagai kehidupan di dunia ini sebagai ajang kehidupan atau aktivitas yang sifatnya spekulatif. Orang yang bercita-cita untuk ini dia sedang berspekulasi dengan spekulasi yang tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kita membuat komparasi antara
dunia dengan akhirat, maka kita akan menemukan komparasi yang betul-betul tidak sebanding, ya. Betul-betul tidak sebanding. Ya. Marilah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita renungi kisah-kisah yang ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih ini, ya, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengkisahkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, eee, nanti di hari kiamat, ya, yu'ta bi an'ami ahli dunia, ya, bin ahli nar. Nanti di hari kiamat ada didatangkan seorang yang dia adalah orang yang paling banyak menikmati, ya, kenikmatan dunia. Ini termasuk orang yang paling mewah. Kenikmatan dunia paling banyak dia rasakan di dunia. Tapi dia termasuk seorang di antara penduduk neraka, ya, di antara penduduk neraka. Fayusbahu finnar sobgotan, ya. Jadi kemudian dia didatangkan dan dia dicelupkan ke dalam neraka dengan satu celupan. Sebentar saja, celup, angkat. Summa yuqal, ya, maka dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, wahai manusia, wahai si Anu, hal ra'aita khairan qat, apakah engkau dulu di dunia pernah melihat sebuah kebaikan? Hal maro bika naimun qat, apakah dulu di dunia engkau pernah merasakan kesenangan, kenikmatan? Ya. Apa yang dijawab oleh seorang yang sudah dicelupkan ke neraka ini? Fayaqul, la wallahu ya Rob. Enggak pernah ya Allah. Demi engkau, aku enggak pernah merasakan kenikmatan. Padahal dia termasuk orang yang paling banyak, ya, merasakan kenikmatan, kesenangan di dunia. Tetapi di akhirat dia melupakan semua. Kenapa? Karena dia termasuk penduduk neraka yang sudah merasakan celupan neraka. Itu baru satu kali celup. Bisa melupakan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Kemudian Nabi mengatakan, wayu'ta rajulun, ya, bi asyaddin nas, ya, bu'san fid dunia wa huwa min ahlil jannah. Ada seorang yang dulu di dunia, dia termasuk orang yang paling banyak menderita, ya, paling sengsara, ya, paling miskin, ya, melarat luar biasa. Tetapi dia adalah termasuk salah seorang dari penduduk surga. Maka dia didatangkan, kemudian Allah perintahkan dia supaya dia dicelupkan ke surga sebentar. Maka seorang ini pun dicelupkan ke surga, diangkat. Ditanya kepadanya dengan pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan penduduk neraka tadi. Apakah engkau dulu, ya, Ibnu Adam, pernah merasakan penderitaan di dunia? Kau pernah melihat kesengsaraan? Maka orang ini mengatakan, wallahi la ya Rob. Ya, demi Allah, aku tidak pernah merasakan penderitaan atau merasakan kesengsaraan. Apakah kedua orang ini mereka sedang berdusta? Jawabnya tidak. Karena apa yang mereka rasakan di dunia dahulu, itu sama sekali tidak dianggap ada setelah mereka merasakan apa yang mereka dapatkan di negeri akhirat. Ya, di negeri akhirat. Ini menunjukkan bahwa ternyata seseorang dikatakan seandainya dia termasuk orang yang mendapatkan harapan-harapan, ekspektasi atau cita-citanya di dunia, itu sama sekali ternyata tidak mempengaruhi eh, mempengaruhi pikiran dia, sama sekali tidak mempengaruhi sampai dia bawa ke akhirat, dia merasakan apa yang dia dapatkan itu, jikalau yang dia dapatkan di akhirat adalah perkara yang berbanding terbalik dengan apa yang dia dapatkan di dunia. Kemudian di pembahasan kita yang terakhir, ya, ini kita mencoba mengkomparasikan antara dunia dan akhirat dengan melihat berapa lama sih sebenarnya kita hidup di dunia ini. Kata Nabi SAW, a'maru ummati bainas sittin ila sab'in. Ya, umur umatku itu ya hanya sekitaran 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, ya. Kalaupun ada yang lebih dari 70,
itu ada tetapi sedikit ya dari mereka, sedikit dari mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, banyak manusia yang tidak memahami dan merenungi ucapan-ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan baik. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai mengatakan dalam satu riwayat bahwa manusia itu seperti keledai yang bekerja hanya untuk dunia dan tidak mengerti hakikat dari akhirat. Maka kita katakan bahwa seharusnya seorang Muslim itu kembali kepada asal tujuannya, bahwa hendaknya eh, setiap pekerjaannya itu adalah diniatkan untuk akhirat. Ya, harusnya setiap muslim seperti itu cara berpikirnya, jika dia memiliki pikiran yang jernih. Ya. Berapa lama sih kita tinggal atau menetap di dunia ini? Kata Nabi, bainas sittin ila sab'in. Cuman sekitar 60 tahun atau 70 tahun. Kalau orang sampai usia 70 tahun pun, ya kita lihat keadaannya. Orang tua rata-rata dia hidup dengan penyakit. Ya, bahkan saya beberapa kali ketemu dengan orang yang usianya melewati 70 ya, 80 ya. Dia sampai bertanya, "Pak Ustadz, kenapa saya nggak mati-mati ya?" katanya. Eee, itu pertanyaan yang murni ya, yang alami datang dari pikiran dia ya. Saya tanya, "Kenapa yang tanya seperti itu?" Dia, "Iya, lama bener matinya," katanya, "udah capek," katanya. Dan kita temukan pernyataan-pernyataan ini tidak sedikit ya dari orang-orang tua yang hidupnya lebih panjang dari manusia pada umumnya. Jadi banyak orang tua walaupun dia hidup sampai usia 80, 90, tapi kematian lebih dia cintai daripada kehidupan itu sendiri. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kehidupan itu begitu pendek. Ya. Belum lagi usia manusia yang 70 tahun lagi dipotong dengan masa kanak-kanak, ya, di mana dia tidak terlalu mengerti makna kehidupan, ya. Kemudian dipotong lagi waktu tidur, di mana orang tidur itu sebenarnya seperti tidak merasakan apa-apa atau tidak merasakan nikmat hidup, ya. Nikmat hidup apa-apa karena dia tidak sadar. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan di alam kubur, ya, maka orang yang berakal akan yang menggunakan akalnya tentu dia akan membayangkan betapa jauhnya perbedaan antara waktunya hidup di dunia dengan waktunya hidup di alam kubur. Coba kita bandingkan sekarang. Misalnya Rasulullah SAW itu meninggal di tahun 11 Hijriah. Sekarang 1444 Hijriah. Berarti Rasulullah itu sudah berada di alam kubur selama 1433 Hijriah. Mana lebih panjang usia Rasulullah di dunia 63 tahun dengan kehidupan beliau di alam kubur lebih dari 1400 tahun. Tentu lebih banyak di alam kubur. Nah, apalagi kalau kita bandingkan dengan Nabi Musa, kita bandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Ya, itu baru di alam kubur. Yang ketika orang meninggal di alam kubur sudah ribuan tahun pun bisa jadi itu lebih panjang lagi karena kita nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kehidupan di padang mahsyar, 50.000 tahun manusia berdiri menunggu pengadilan. Ya. Apalagi kalau dibandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya. Maka nyarislah eh, kehidupan dunia itu hampir-hampir tidak kelihatan ya, tidak ada dibandingkan dengan kehidupan akhirat ya. Kata Allah ka'annaka yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbatsu illa asyiyatan aw duhaha. Manusia kalau sudah sampai di negeri akhirat, dia berdiri di padang mahsyar, mereka itu merasa seolah-olah tidak pernah tinggal di dunia kecuali di waktu sore atau di waktu
siangnya saja, di waktu paginya saja. Ya, kalau waktu sore dengan waktu pagi itu ya berapa lama? Sekitar 3 jam, 4 jam saja. Itulah kehidupan manusia di dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka dari penjabaran ini ya, eh, ikhwah wal akhwat ya, rahimakumullah ya. Bukankah setiap kita ya lebih pantas ya untuk memperjuangkan kebahagiaan hidup kita di akhirat ya. Kita lebih pantas memikirkan bagaimana kita di alam kubur mendapatkan kenikmatan. Bagaimana kita di padang mahsyar akan mendapatkan naungan ya. Bagaimana di akhirat kita termasuk orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Ya. Barang siapa yang dia diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah termasuk orang yang menang, orang yang sukses. Ya, seharusnya kita sebagai seorang mukmin yang berakal lebih pantas untuk memperjuangkan kebahagiaan hidup kita untuk negeri akhirat. Oleh karenanya, ya, jika kita sebagai orang tua dari anak-anak kita, apakah kita benar-benar telah menguasai perkara ini? Karena jika setiap orang tua ya mindsetnya adalah mindset akhirat, maka tidak mungkin mereka akan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencintai dunia dan bercita-cita mengejar dunia dengan menggadaikan akhirat. Ini banyak kita temui. Orang tua yang habis-habisan, mati-matian mensupport anaknya untuk mendapatkan dunia dan sama sekali tidak memperhatikan urusan akhirat mereka. Maka sekali lagi banyak kita temui orang-orang tua yang mereka begitu bangga anaknya berpenghasilan besar atau mendapat predikat pekerjaan yang membanggakan tanpa memperhatikan apakah mereka masih tegak sholatnya atau tidak. Ya. Eh, Jika hal seperti ini sampai terjadi, ini menunjukkan ya bahwa belum tercapai sebuah cita-cita bagi seorang muslim di mana hendaknya dia memiliki mindset dan memiliki cita-cita yang agung, yakni cita-cita untuk kehidupan yang akhirat. Kalaupun ada orang tua yang memiliki mindset seperti itu, maka kita katakan masih amat sedikit jumlahnya. Ya. Semoga ya, kita termasuk dari yang sedikit itu, ya, dengan cara untuk memperbaiki secara terus-menerus ya mindset kita agar kita menjadi orang yang memiliki cita-cita untuk kehidupan akhirat. Ya, wallahu taala a'lam. Saya jazakallah Ustaz. Ikhwan wal akhwati, kita akan membuka diskusi dan langsung kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui Zoom chat. Sebentar. Pertanyaan yang pertama Ustadz, ini lumayan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin untuk memberi nasihat. Sebagai seorang muslim, kita sadar bahwa dunia ini fana dan akan sirna. Sedangkan di dunia ini kita meyakini bahwa kita memiliki rezeki yang telah ditentukan yang akan mencukupi dan mendatangi kita. Maka apakah benar bila cita-cita tertinggi bagi seorang muslim adalah ketika menambatkan diri dan hati ini pada kehidupan di akhirat kelak? Dan bagaimana cara terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Selanjutnya, bagaimana menjaga semangat hati ini untuk tetap terjaga dan istiqomah hingga pada akhirnya kelak akhirat menjadi indah bagi cita-cita akhir kita. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tentunya menjaga cita-cita yang mulia, cita-cita yang tiada tiada banding tadi, ya, ini cita-cita yang dikaitkan dengan bagaimana mencapai kebahagiaan akhirat, ya, adalah dengan banyak-banyak memahami hakikat kehidupan akhirat, ya, hakikat kehidupan akhirat, ya. Penguasaan terhadap kehidupan akhirat, semakin banyak penguasaan kita terhadap hakikat kehidupan akhirat, akan menyebabkan kita lebih banyak merenung ya
introspeksi diri, apakah kita termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia dalam taraf berpikir ya. Sebelum kita benar-benar condong ke sana. Yang kedua, itulah gunanya kita memiliki teman ya, komunitas yang kesalehan mereka itu akan mengingatkan kita pada perkara-perkara akhirat ya. Orang-orang soleh ya, eh, sesukses apapun mereka dalam capaian dunia mereka ya, mereka orang yang tahu diri ya, tahu diri, rendah hati, dan nggak lupa diri ya. Mereka sadar bahwa apapun yang mereka miliki itu hanya sebagai titipan ya, ujian yang tidak menyebabkan mereka lupa diri ya. Oleh karenanya bicara tentang kehidupan para salaf itu adalah kehidupan yang penuh dengan keteladanan yang kita pelajari dari kehidupan mereka. Bagaimana di antara sebagian para salaf ya, di kalangan para sahabat, kalangan tabi'in, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kelimpahan harta yang luar biasa. Tetapi kelimpahan harta mereka sama sekali tidak menjadikan mereka lalai pada perkara-perkara akhirat. Mereka menjadikan apa yang mereka miliki dari urusan dunia itu sebagai jembatan menuju kebahagiaan akhirat mereka. Di dalam keluarga, hendaklah setiap kita sering membicarakan perkara akhirat. Ya, jangan urusan dunia saja. Urusan dunia itu nggak perlu diajarin, banyak udah tahu orang tentang dunia. Ya, tetapi urusan akhirat ini perlu secara terus-menerus diajarkan, disampaikan, ya, dan dijadikan barometer dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga, berikanlah nasihat-nasihat kepada keluarga, ya, seorang suami kepada istri dan anaknya, seorang ibu kepada anak-anaknya. Ya, katakan kepada mereka bahwa nggak ada yang ibu dambakan, ya, mama dambakan dari kalian, kecuali kalian menjadi anak-anak yang soleh, tegak sholat, ya, pandangan kalian kepada akhirat. Ya. Mau jadi apapun dia, ya, mau jadi apapun, yang penting mindset mereka adalah yang utama adalah urusan akhirat. Ya. Mudah-mudahan Allah mengarahkan hati-hati kita eh, kepada kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Ya. Allahu a'lam. Iya, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya meninggalkan sholat jamaah saat jam kantor dikarenakan urusan meeting? Tafadhol Ustaz. Iya, apa yang dimaksud dengan meninggalkan jamaah ya? Sebenarnya ketika azan berkumandang dan masih ada pekerjaan yang dilakukan termasuk meeting ya, eee, selama dia bisa menjaga batasan waktunya, maka ini tidak disebut eee, meremehkan urusan sholat ya. Misalnya seorang yang sedang melakukan meeting, di saat pertengahan jam meeting, eee, berdengunglah azan ya, maka pemimpin rapat pun berhenti sejenak ya, dan mendengarkan azan. Setelah azan, mereka lanjutkan meetingnya untuk beberapa waktu, mungkin setengah jam kemudian. Setelahnya mereka baru bergegas untuk mendirikan sholat secara berjamaah. Maka perkara ini bukan perkara yang dilarang ya, bukan perkara yang termasuk dalam melalaikan urusan sholat ya. Jadi makna sholat di awal waktu itu ya, kata para ulama ya, paling tidak dibagi tiga ya. Sepertiga setelah waktu masuk itu masih dikatakan di awal waktu ya. Jadi maknanya bukan di situ aja langsung kita berlari. Tapi memang kalau tidak ada eh, apa namanya, tidak ada kepentingan atau aktivitas yang ditunggu atau yang dijalankan ya, segera untuk melaksanakan sholat berjamaah itu tentu lebih lebih utama ya. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bolehkah bercita-cita hanya mengejar akhirat? Jadi untuk urusan dunia kita mengikuti alur takdir saja.
untuk sehari-hari kehidupan hanya belajar agama dan di jalan dakwah? Tafadhol Ustaz. Eee, yang dimaksud dengan mengejar akhirat ya, tentu ini sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan, dunia ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah karunia Allah ya untuk negeri akhirat ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah karunia Allah yang diberikanmu ya untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Dan jangan engkau lupakan nasibmu di dunia ya. Jadi yang Allah perintahkan pertama adalah mencari karunia Allah yang telah dijanjikan untuk kita buat negeri akhirat ya. Jadi Allah katakan jangan lupa kehidupan di dunia ya. Banyak orang eee, menafsirkan ini sebagai bentuk penyeimbangan ya antara dunia akhirat harus seimbang. Kita katakan yang dimaksud seimbang ini bagaimana? Ya. Maka statement yang dikatakan tadi bahwa mencari akhirat dengan tidak terlalu memperhatikan urusan dunia ya. Secara hukum asal ini benar ya. Hukum asal ini benar. Bagaimana dahulu di kalangan para sahabat ya, para tabi'in, banyak orang-orang yang lebih, menghabiskan waktunya pada perkara-perkara akhirat dan mereka mencari dunia itu hanya sekedar untuk, meluruskan apa namanya, tulang rusuk mereka. Misalnya mereka makan hanya untuk sekedar bisa meluruskan tulang rusuk mereka dan beraktivitas kembali. Oleh karenanya yang terlarang adalah orang ya dengan, eee, memiliki azam untuk hidup akhirat dan perkara dunianya dia mengemis ke sana kemari ya, meminta belas kasihan orang lain. Maka ini salah dalam pandangan agama. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Al-Hakim ya, sepupunya bahwa seseorang yang dia membawa kapak, membawa tali, pergi ke hutan mencari kayu bakar dan darinya dia mendapatkan nafkah ya, maka ini lebih baik daripada seorang yang datang meminta-minta kepada orang lain ya. Oleh karenanya kalau seseorang beraktivitas dalam kehidupan dunianya, bagaimana caranya supaya dia tidak dikatakan sebagai seorang yang melupakan akhirat, hanya mengejar dunia? Ya jadikan pekerjaannya itu sebagai ibadah yang tidak menyebabkan dia lalai dalam urusan akhirat. Bukankah kata Nabi SAW seorang yang keluar dari rumah, kemudian dia keluar dari rumah karena dia memiliki anak kecil yang harus dia beri makan, maka perjalanan dan keluarnya dari rumah itu dianggap sebagai perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dia keluar dari rumah karena dia memiliki orang tua yang harus dia rawat ya, yang harus dia beri makan, maka perjalanan dan keluarnya dari rumah itu masuk dalam kategori fisabilillah ya, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan kita sehari-hari pun bahagian dari ibadah kalau niatnya benar ya. Tetapi jika orang bekerja mati-matian dari pagi sampai malam ya, hati dia pun hanya condong pada pekerjaan itu dan dia melalaikan urusan-urusan akhiratnya, bekal-bekal akhiratnya, maka ini termasuk orang yang diperdaya oleh urusan dunia. Begitu juga orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menggantungkan nasib kehidupan dunianya itu dengan meminta-minta, ini juga adalah perkara yang terlarang dalam agama. Yang benar adalah porsi akhirat tentu lebih banyak ya, lebih banyak walaupun secara fisik kita mengerjakan dunia tetapi hati kita ya itu adalah untuk akhirat ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, apakah termasuk bermaksiat ketika menonton film action seperti film perang, tapi kategorinya bukan film drama? Jazakallah Ustaz. Tafadhal Ustaz. Iya, film perang, Iya, film perang Ustaz. iya. Wallahu a'lam ya. Eh, film ya kata para ulama
tentu di dalamnya banyak perkara-perkara yang eh, terlarang ya. Misalnya di dalam film biasanya selalu dimunculkan ada aurat wanita ya. Di dalam film biasanya ada skenario yang menipu ya. Apalagi kalau film perang misalnya ada di situ kekerasan ya, kekerasan dan sebagainya. Lalu kira-kira manfaat apa yang hendak diperoleh dari menonton itu ya. Ini termasuk perkara-perkara yang paling tidak seandainya dia jatuh kepada mubah atau boleh pun, jika menjadi sebuah hobi, maka ini termasuk menyia-nyiakan waktu kita ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husnil islamil mar'i ya, tarkuhu ma la yukni. Di antara kebaikan seseorang, Islamnya itu baik ya, bagi seorang itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat buatnya. Maksudnya manfaat di sini adalah manfaat dunia dan akhirat ya. Maka boleh ditimbang apakah menonton film memiliki manfaat dari sisi dunia, kira-kira manfaatnya apa, apalagi kira-kira ada tidak manfaat untuk akhirat. Maka dalam kesempatan ini ya, berkaitan dengan pertanyaan ini ya, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan semuanya ya. Berupayalah menemukan kegemaran-kegemaran yang kira-kira kegemaran itu ada jatahnya untuk timbangan akhirat. Jangan sampai kita jatuh pada kebiasaan atau kegemaran yang sama sekali tidak bisa diletakkan dalam timbangan ya, amal kebaikan di akhirat. Ini termasuk membuang-buang usia. Ya. Kalau seandainya kita memiliki kegemaran misalnya membaca buku-buku agama, nonton video-video agama, atau membaca artikel-artikel agama, ya, atau paling tidak perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia ada manfaatnya, terus bisa dikaitkan dengan urusan akhirat, ya, maka ini termasuk cara menjaga waktu-waktu dan usia kita. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya, Ustadz, bolehkah kita beribadah dengan mengharap janji Allah saja, seperti sholat duha untuk mendapatkan rezeki, menolong orang agar ditolong kembali, sholat tahajud agar dibaikan derajatnya. Apakah ini termasuk sikap bakhil dalam beribadah, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Iya, dalam urusan ibadah ini ya terbagi dua ya terkait dengan masalah yang ditanyakan tadi ya. Dalam ibadah yang Allah tidak memberikan janji di dalamnya, maka terlarang orang mencita-citakan eh, sesuatu yang dikaitkan dengan keuntungan-keuntungan duniawi. Misalnya orang mengharapkan jadi kaya karena sering sholat misalnya, atau orang mengharapkan apa namanya kelimpahan harta karena rajin puasa, gitu. Karena tidak ada faedah ya janji-janji yang ditetapkan dalam ibadah-ibadah tersebut. Namun pada ibadah-ibadah yang di situ ada janji yang disebutkan, maka mengharapkan apa yang dijanjikan itu termasuk termasuk bagian dari ibadah itu sendiri ya. Jadi tidak mengapa ya, tidak mengapa. Oleh karenanya Nabi SAW ketika diminta oleh seseorang untuk menjamin dirinya masuk surga ya, maka Rasulullah katakan aksiru bis sujud ya, perbanyaklah sujud. Jadi tolonglah aku untuk aku bisa bermohon kepada Allah untukmu supaya engkau masuk surga ya bersamaku, tetapi tolong aku juga untuk engkau memperbanyak sujud. Artinya Rasulullah mau mengatakan bahwa memperbanyak sujud, memperbanyak sholat itu mendekatkan orang kepada surga ya, mendekatkan orang kepada surga. Atau misalnya janji-janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia seperti menanam sebuah biji, yang biji itu tumbuh menjadi 7 cabang. Dari tiap cabang tumbuh lagi 100 biji. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah pun masih bisa melipat gandakan kebaikan-kebaikan hamba ya untuk berlipat-lipat. Jadi orang bersedekah dengan satu
kebaikan, ya, satu harta, maka Allah akan tumbuhkan menjadi 700, bahkan berlipat-lipat lagi karena Allah memiliki kemampuan untuk melipat gandakannya. Tetapi yang utama adalah dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya dia berharap kalau memang ada janji yang disebutkan maka ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Begitu juga dalam sholat duha misalnya. Tapi saya belum pernah menemukan, ya, atau yang disebutkan oleh para ulama bahwa sholat duha itu menjaga rezeki seperti yang dipahami banyak orang. Kalau kalau sholat duha itu banyak rezeki, ya. Nggak ada korelasinya, ya. Nggak ada korelasinya. Tapi kalau misalnya di dalam ibadah-ibadah yang lain selain sholat duha ada janji-janji yang disebutkan di situ, maka berharap untuk itu pun boleh, ya, boleh setelah dia memang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara kita membedakan ujian karena azab dan ujian karena Allah sayang kepada kita? Tafadhol, Ustaz. Iya, eee, hakikatnya semuanya ujian, ya. Hakikatnya secara garis besar musibah yang datang itu adalah ujian, ya. Ada ujian yang dia akibat balasan, ya, karena dosa, ya. Balasan karena dosa, ada musibah yang datang murni sebagai sebuah ujian untuk mempertinggi derajat atau menggugurkan kesalahan-kesalahan sebelumnya, ya. Dan ini terjadi secara umum, ya, secara umum. Eee, Kalau misalnya seseorang ditimpa azab, ya, ditimpa siksaan atau ada musibah, maka yang utama yang dia yakini ini terjadi karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ini secara umum, ya. Kenapa? Itu lebih baik bagi dirinya, ya, daripada dia menganggap ini ujian. Karena kalau dia menganggap ini ujian untuk mempertinggi derajatku, ya maka dia bisa jatuh pada ujub. Ya, dia bukan seorang nabi. Ya. Seorang nabi saja datang ujian, bisa jadi itu adalah balasan, ya, seperti yang ditimpakan Allah kepada Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Dan Nabi Yunus sadar betul bahwa yang dia terima, ya, ditelan ikan hiu itu merupakan bagian dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dia segera bertobat, kan, la ilaha illa anta inni subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini menunjukkan dia bertauhid kepada Allah, ya, dia puji Allah tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya, Maha suci Engkau dan sungguhnya aku termasuk orang yang zalim, ya. Tetapi ujian-ujian ini juga terjadi dan menimpa kepada nabi-nabi yang lain yang bukan karena dosa-dosa nabi tersebut tapi murni sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika musibah itu menimpa kepada orang-orang seperti kita yang tentunya lebih banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan setiap hari, maka cara yang terbaik adalah menganggap yang datang kepada kita itu adalah eh, cara Allah mempercepat, ya, untuk sadarnya kita terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan di antara eh, kecintaan Allah pada seorang hamba adalah Allah mempercepat balasan dari dosa-dosa yang dilakukan, ya. Sebaliknya kalau Allah membenci seorang hamba, ya dia biarkan hamba itu terus berada dalam kesalahan, ya, tanpa dibalas. Ya, ini namanya istidraj. Sehingga orang itu tidak menyadari kalau dia sudah melakukan banyak kesalahan dan dia terus melakukan dosa-dosa itu sepanjang waktu, sampai ajal menjemputnya, ya. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Ustadz, bagaimana menghadirkan rasa takut dari perbuatan dosa-dosa kecil, tidak bermudah-mudahan dalam melakukan dosa kecil seperti berbohong dan lain sebagainya, Ustadz? Iya, kata para ulama, ya, tidak ada dosa kecil, ya, yang disepelekan dan dilakukan terus-menerus dan tidak ada dosa besar bagi orang yang melakukan, dia menyadari, menyesali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, ya. Artinya untuk bisa memahami betapa mengerikannya dosa itu, ini saya sudah bahas ya di kajian yang kapan itu, mungkin kajiannya para umahat, ya, bahwa
orang dia tidak akan takut dengan dosa kalau dia tidak mengerti konsekuensi dari dosa ya, konsekuensi dari dosa. Kita semua berdosa setiap harinya, kita selalu salah ya. Tapi yang menjadi perbedaan di antara kita adalah siapa yang paling memahami tentang konsekuensi dosa itu. Dosa itu konsekuensinya berat sekali ya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, konsekuensi dosa itu walaupun tidak langsung dibalas oleh Allah, tapi dia membuat kerasnya hati ya, keras hati, hati menghitam, tidak segera bertobat ya. Dan hati yang keras, hati yang hitam itu membuat seseorang sulit untuk eee, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dia akan berat kepada ketaatan ya, dia akan tidak menyukai kebaikan ya, dia akan terus diseret dengan dosa itu. Kemudian kecilnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau misalnya sering bangun subuh kesiangan, ini kita harus segera beristighfar ya. Dosa apa yang kita lakukan tadi malam, dosa apa yang kita lakukan kemarin ya. Kenapa kok kita sulit bangun gitu. Ini bagian dari cara muhasabah kita. Kemudian dosa dikaitkan dengan konsekuensinya pada kehidupan akhirat, ya dosa itu beban. Dosa itu beban kan, bukankah Allah berfirman, "Faman sakulat mawazinu bahwa fi 'isyatir radiyah." Ya, barang siapa yang amal baiknya itu berat, ya, timbangan amal baiknya berat, maka dia akan mendapati kehidupan yang dia sukai, yakni surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang timbangan amal baiknya itu ringan. Kenapa? Karena dosanya yang lebih berat. Jadi ketika ditimbang, yang dosa itu yang berat naik ke atas, yang amal baiknya turun ke bawah. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi urusan dosa bagi orang yang beriman ini, yang dia pakai akal, dia tahu bahwa ini adalah bukan perkara ringan, ini perkara yang berat. Belum lagi kalau kita mati dalam keadaan sedang berbuat dosa. Ya, tapi orang yang tidak mengerti, dia akan menyepelekan dosa-dosa itu dan menganggap dosa itu adalah perkara yang biasa. Ini bagaimana cara kita mendidik jiwa kita saja untuk terus memahami ya konsekuensi dosa dan berupaya untuk terus mengurangi dosa sampai kita tidak terbiasa dengan dosa-dosa ya. Allahu a'lam. Iya, Ustadz. Ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah syariat poligami ini sudah ada ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah dan Aisyah, ataukah dari kapan syariat poligami ini, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Ya. Eh, Allah taala a'lam ya. Pertama yang harus kita pahami bahwa syariat poligami di dalam Islam itu bukan syariat menambah ya, tapi syariat mengurangi. Ya, orang salah memaknakan, pikir orang syariat poligami dalam Islam itu adalah syariat yang memberikan tambahan istri kepada seorang laki. Padahal hakikatnya justru adalah mengurangi dan membatasi. Karena asal pernikahan sejak dahulu sebelum datangnya Islam adalah poligami, ya, dan poligaminya itu tidak berbatas, ya, siapa yang mampu. Oleh karenanya, ketika turun ayat tentang "Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'," ya, maka nikahilah wanita-wanita yang baik di antara kamu itu ya, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Ini ayat ini turun dalam kondisi di mana saat itu manusia ya, tidak terkecuali para sahabat, mereka memiliki istri-istri yang banyak, ada yang 36, ada yang 16, ada yang 12 gitu. Sehingga turun ayat poligami ini justru memerintahkan untuk mengurangi, membatasi supaya istri mereka paling banyak 4 ya, paling banyak 4, bukan malah menganjurkan yang satu jadi 4 gitu. Nah, jadi itu yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Kemudian waktu Rasulullah SAW menikahi Aisyah ya, itu terjadi ketika eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah di usia sekitar 55 tahun ya, sekitar 55 tahun ya. Kita tahu bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu berkisar usia beliau 51 tahun atau 52 tahun. Jadi periodenya adalah periode Madinah ya. Rasulullah sudah di Madinah dan saat itu eh, syariat tentang poligami itu sudah turun ya, sudah turun. Tetapi Rasulullah memang tidak pernah belum berpoligami sampai ketika Khadijah ya, telah wafat dan untuk ukuran waktu tertentu. Jadi Khadijah wafatnya di Mekah ya. Kemudian Rasulullah masih bertahan di Mekah untuk sekitar 1-2 tahun ya. Kemudian baru Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Demikian Allah taala alam. Baik, Ustaz. Selesai sudah pertanyaan, alhamdulillah sudah dijawab semua yang masuk melalui Zoom chat, dan selanjutnya mohon kesediaannya Ustadz untuk memberikan motivasi dan ringkasan kajian kita malam hari ini sekaligus menutup kajian kita Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah, jadi ikhwani wa akhwati fillah ya. Semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua ya. Memang sudah menjadi tabiat ya kebanyakan manusia ya yang selalu tamak ya terhadap dunia ya. Dan banyak menggantungkan cita-citanya untuk dunia ya. Kalau tidak percaya ya tanyakanlah ekspektasi kebanyakan orang ya. Pasti ya jawaban mereka semua terkait dengan kesenangan dunia ya. Saving ya, beli rumah mewah ya, kendaraan yang mewah ya, anak-anak sekolah luar negeri, jalan-jalan dan seterusnya. Apa ada orang kalau ditanya tentang cita-citanya, dia akan mengatakan, "Apa cita-citamu?" Dia jawab, "Waduh, aku ingin mati ya, dengan membawa ampunan Allah. Aku ingin selamat dari siksa kubur. Aku ingin dinaungi pada hari kiamat. Aku nggak ingin masuk neraka." Ya. Ya. Ada orang seperti itu? Jawabnya ada, tapi amat langka. Ya. Amat langka. Ketahuilah ikhwah semua ya, bahwa semua cita-cita di dunia ini, seberapapun tingginya yang disematkan oleh seseorang, ya, sekalipun dia mendapatkan satu cita-cita yang paling mewah dalam pandangan manusia di muka bumi ini, kita katakan demi Allah melalui pembahasan ini dan dalil-dalil yang amat banyak bahwa sungguh itu adalah barang murahan, ya, barang murahan. Karena yang dicita-citakannya itu ya adalah sesuatu yang belum tentu didapat. Ya. Dalam perjalanannya belum tentu didapat. Kalaupun didapat, pasti sebentar, ya, pasti sebentar dan pasti akan dia tinggalkan begitu saja. Dan belum lagi dalam proses pencapaian itu, dalam urusan mencapai cita-cita dunia itu sering ditemukan banyak penyimpangan yang ia lakukan. Oleh karenanya, tidak kita temukan di dalam sejarah para nabi dan orang-orang terkemuka dari umat ini yang menjadikan dunia menjadi cita-cita mereka. Tentunya nasihat kita atau kajian kita pada malam hari ini ya bukan secara mutlak untuk menghalang-halangi seseorang memiliki cita-cita ya dalam urusan dunia. Tidak. Bukan berarti kalau orang punya cita-cita mau jadi ini, jadi itu ya, itu terlarang secara mutlak. Tidak. Tetapi yang benar adalah jadikanlah mindset kita itu mindsetnya kepada akhirat. Dan mendapatkan cita-cita dunia tidak perlu dibangga-banggakan. Itu enggak ada hal yang perlu dibanggakan. Ya, tertawalah untuk orang-orang yang terlalu berlebihan pada cita-cita dunianya. Karena sebenarnya dia sedang bicara barang murahan. Ya. Jika kita bercita kepada cita-cita pada dunia atau sedang beraktivitas untuk perkara dunia, yang benar adalah jadikan itu semua ke arah akhirat ya, dengan mengaitkannya pada urusan akhirat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan-keadaan kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang cerdas dalam menjalani kehidupan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum Ustadz. Semoga Allah memberkahi apa-apa yang telah kita lakukan malam hari ini dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala bagi yang menyampaikan. Amin. Akhirnya, Ana sebagai moderator mohon keikhlasannya jika ada khilaf dan salah tutur kata dalam penyampaian kajian kita malam hari ini. Sebagai moderator juga mewakili tim Asabikunal Awalun dan juga Solihat Community, kami undur diri dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.